Perkenalkan, saya Bambang Setiawan menyajikan video berdiferensiasi untuk pembelajaran di SMK PP Negeri 5. Tahapan-tahapannya silakan ikuti. Siapa yang terakhir ini? Ya. Ada kabar? Sakit? Ya. Mulai yang lain nih, sakit ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Sesuai dengan agama dan keyakinan kami. Berdoa dimulai. Pada tahapan ini dilakukan pengisian siswa dengan berdoa. Dilanjutkan dengan absensi, mengecek kesiapan siswa dalam pelajaran hari ini. Nanti kita akan belajar di taman, menikmati alam di taman sambil kita belajar. Ya, oke, kita persiapkan diri untuk ya, anak-anakku sekalian, kegiatan kita kali ini membahas materi yang berhubungan dengan perubahan iklim. Pastikan apa saja yang akan kita bahas terkait dengan perubahan iklim. Sekilas kita bisa melihatkan proses pembelajaran dilakukan di kelas dan juga di luar. Poin utamanya, yang pertama, apa sih perubahan iklim itu? Kemudian apa yang menyebabkan perubahan iklim? Dampaknya seperti apa? Dan nanti sesi akhirnya kita harapkan bisa menghasilkan sesuatu kegiatan yang mengatasi perubahan iklim. Stimulus sangat diperlukan dalam menyiapkan siswa untuk kondisi belajar. Selanjutnya, guru menyajikan materi ajarnya. Dalam kesempatan ini, guru mengkondisikan siswa untuk siap dengan materi ajar. Kita ikuti videonya. Nah, baik anak-anakku sekalian, di sini ada gambar. Gambar ini menunjukkan satu fenomena bahwa saat ini bumi kita dalam keadaan berputar, di mana bumi yang dalam keadaan suhu meningkat, kemudian cuaca tidak menentu, yang dulunya sejuk sekarang menjadi suhunya gersang, panas, tandus, itu semua akibat dari perubahan iklim. Gambar ilustrasi ini menunjukkan bahwa iklim saat ini sedang mengalami perubahan. Nah, di gambar berikutnya, anak-anak bisa lihat gambar yang atas ini adalah aktivitas industri. Apa hubungannya dengan perubahan iklim? Polusi. Salah satu penyebab terjadinya perubahan. Hal lain perubahan iklim dalam proses menyajikan materi, siswa harus berinteraksi dengan apa yang disampaikan. Ini tidak terkontrol. Nafsu serakah manusia tanpa memperhatikan keadaan alam ini berdampak pada perubahan. Akibatnya kegagalan panen. Kita lihat harusnya musim hujan, tapi akibat perubahan iklim kemarau lebih hadir lebih awal. Dampaknya yang harusnya panen itu masih butuh air, ternyata tanaman tidak. Di sisi lain, di musim kemarau yang terjadi apa? Banjir. Dikala tanaman tidak butuh banyak air, tapi airnya melimpah. Ini ada gambar cabai rusak, busuk. Itu akibat apa? Akibat dari perubahan musim tanam mengakibatkan munculnya hama dan penyakit. Apa dampak apa yang disajikan oleh guru itu hanya sebagian materi. Sebagai kelengkapannya dilakukan penguatan dalam video lengkap yang dipersiapkan oleh guru dalam channel YouTube. Siswa tinggal menyajikan dan mengamati apa yang disajikan. Tahapan selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk beropini, baik itu secara lisan maupun tertulis. Berikut kita akan saksikan bagaimana siswa menyajikan opininya secara lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Secara lisan, siswa menceritakan apa yang disajikan oleh guru terkait dengan materinya dalam bentuk gambar. Sementara siswa yang punya kemampuan menulis, maka dia akan menulis dalam bentuk naskah. Dari beberapa akibat tersebut, munculnya hama dan penyakit tanaman menjadi fokus utama kita. Hal ini mengingat langsung berhubungan dengan kehidupan kita. Kelangkaan dan kegagalan panen menjadi masalah yang dihadapi. Hal ini dilakukan sebagai upaya. Di antaranya yang bisa kita pelajari sebagai siswa SMA PP Negeri 5 adalah berupa pola tanaman tumpang sari dan pengembangbiakan Bagaimana tanaman jika ada siswa yang punya gaya belajar kinestetik? Kita ikuti. Di tahap selanjutnya adalah mendesain proyek bagi siswa. Ini diperlukan untuk memfasilitasi siswa dengan gaya belajar kinestetik. Kita lihat. Baik, siswa sekalian, hari ini kita akan coba membuat satu proyek dalam mengatasi kelangkaan bahan pangan. Proyek yang akan kita buat itu terkait dengan bagaimana kita menyiapkan tanaman yang namanya hidroponik. Seperti yang sudah siswa sekalian saksikan di tayangan-tayangan video, hidroponik sederhana akan kita buat, kita wujudkan, tetapi ini hanya demonstrasi dari Pak Guru. Nanti selanjutnya oleh siswa akan mencoba sendiri di rumah sebagai bentuk penugasannya. Baik, apa saja yang kita perlukan? Yang pertama, tentu kita menggunakan bahan bekas, botol mineral, gelas mineral, kemudian tisu. Langkah selanjutnya apa? Botol mineral ini kita potong. Jadi seperti ini. Kemudian gelas mineralnya kita lubangin sekelilingnya sekitar 1-2 cm dari dasarnya, termasuk pada bagian dasarnya kita bolongin. Apa? Ini untuk sirkulasi akar dari tanaman hidroponik yang akan kita kembang biakan. Bahan selanjutnya tisu. Tisu ini dimanfaatkan untuk sebagai wadah benih tertahan dalam gelas dan sekaligus sebagai media serapan air. Kemudian benih. Nah, kita menggunakan benih ini adalah benih kangkung, di mana nanti kita akan coba memasang benih ini atau setting benih ini ke dalam gelas. Baik, caranya bagaimana? Pertama, kita ambil tisu, usahakan tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, agar posisi tisu tidak terlalu banyak. Kita masukkan ke dalam gelas mineral yang sudah kita bolongin bagian dasar dan sisi gelas setinggi 2 cm. Dikuras seperti ini. Apa yang kita lakukan lebih lanjut? Kita ambil benih yang kita gunakan sekitar secukupnya. Kita karena wadah ini nggak terlalu besar, mungkin sekitar 5 benih. Benih yang sudah kita gulirkan, kita masukkan ke wadahnya, kita masukkan ke dalam botol gelas mineral tadi. Letak seperti ini. Gelas ini kita isi dengan air sampai dengan bagian dasar dari gelas tersebut tersentuh air, dan jangan sampai bijinya atau benihnya terendam oleh air. Ibu guru hebat, pembelajaran diferensiasi sangat efektif untuk memetakan kompetensi, memetakan gaya belajar, dan memetakan karakter siswa. Selamat mencoba.